Disebutkan Rasulullah SAW, as-sadaqatu tamna'u mitatassu. Kata Rasulullah, sedekah yang kita lakukan, kita keluarkan, itu sesungguhnya dapat menghalangi kita dari kematian yang buruk, suul khotimah. Ya, di sini disebutkan oleh saya Nawawi bin Al-Bantani, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan wal muradu bisu, yang dimaksud dengan mati yang jelek itu adalah mala tuhmad akibatuhu minal halat ar-radhi'ah kal hirq wal gharq. Dijauhkan dari kematian yang tidak terpuji. Contohnya, dia meninggalnya karena terkebakaran atau tenggelam. Itu kematian yang apa namanya, yang tidak kita harapkan lah, maksudnya tidak kita harapkan. Kita kan kepengennya meninggal tuh nyaman gitu ya, syukur-syukur lagi ibadah kan gitu ya. Nah makanya di sini disebutkan, kata Imam Nawawi, maksudnya dijauhkan dari meninggal yang tidak baik itu adalah meninggal dengan cara-cara yang tadi, terbakar gak ketahuan atau tenggelam gak ketahuan kemananya jasadnya, kemana mayatnya, sehingga gak ketahuan di mana kuburnya. Kalau kuburnya gak ketahuan, ya pasti kan kita tidak bisa berziarah sebagai ahli waris kan gitu ya. Nah makanya salah satu manfaat sedekah adalah menjauhkan kita dari kematian yang tidak kita inginkan. Ya, seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya, shadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabb. Ini saya lagi senang banyak tentang sedekah. Lagi senang. Karena alhamdulillah banyak fadilahnya dan para guru-guru mengajarkan coba sedekah, coba sedekah, coba sedekah. Itu minimal tadi itu, segala macam yang kita nggak inginkan Allah jauhkan, segala macam musibah Allah jauhkan, urusan-urusan dipermudah, dan ujung-ujungnya lama-lama akhirnya dalam hati kita terasa tidak terlalu butuh kepada dunia karena Allah sudah menjamin kita. Makanya ini kewajiban saya menyampaikan ini ya. Shadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang dilakukan secara diam-diam. Diam-diam itu artinya tidak diumbar, "Woi, lihatin gue sedekah nih." Enggak. Ya, enggak diumumin di musola gitu ya. Assalamualaikum, enggak, bukan itu. Sedekah diam-diam artinya apa? Sedekah yang ya minimal enggak diilankan, enggak diumumkan. Kalau ada orang yang tahu, paling beberapa orang tahu aja. Ya, sedekah yang secara diam-diam itu fungsinya atau manfaatnya mematikan atau meredam murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meredam murkanya Allah. Disebutkan ai tamna'u iqabahu amman istahaqquhu wa sadaqahu alaihi. Jadi sedekah yang diam-diam itu dapat memadamkan murkanya Allah kepada orang yang mestinya dapat murka. Harusnya orang dapat murka nih, dapat musibah, tapi karena dia pernah sedekah diam-diam, Allah selamatin tuh. Allah nggak jadi marah sama dia. Ya, nah ini Pak, kita kudu punya nih. Kita kudu punya satu, terserah Bapak gimana caranya. Pokoknya kita kudu punya nih satu amalan ini, sedekah diam-diam. Bisa nggak sedekah diam-diam Pak? Bisa sebenarnya, cuman mulutnya gatal mulutnya. Malah gue sedekah tuh sama dia tuh, wah itu kalau nggak gue yang ngirim aku enggak, wah gitu tuh kita pengen ada saksi. Kan sekarang mah ada bukti fisik karena gitu ya, biar ada jelas ini kayak gitu tuh. Tapi kalau bisa kita lakukan sekali aja minimal, itu udah catatan Allah. Murkaku aku matikan dari dia, aku hilangkan dari dia. Ya gitu ya. Malam-malam sedekah orang gelap-gelap, cuma kalau malam-malam mah kasihan yang punya rumah. Woi, mau sedekah, itu mah gak ganggu juga orang udah tidur kan gitu ya. Terserah Bapak mau gimana caranya. Macam-macam caranya, silahkan ya. Sekarang tuh banyak anak-anak yang gara-gara COVID orang tuanya bangkrut ya, apalagi kalau anak yatim ibunya kasihan. Bisa Bapak datang ke sekolahannya, berapa tuh bayaran? Nih saya bayarin.
nggak tahu kan yang dikasih bayaran. Itu bisa jadi sedekah yang diam-diam. Maka seperti itu akan memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sadaqatul alaniyah junnatun minan nar. Tapi kalaupun ada sedekah yang ketahuan sama orang, insya Allah itu bisa menjadi penjaga kita dari api neraka. Syaratnya ikhlas. Syaratnya ikhlas. Sedekah diam-diam kalau nggak ikhlas salah. Udah ngasih ini. Itu kan duit dalam hati ini begitu gerutu kayak gitu itu sama aja. Apalagi kalau udah rame-rame ngundang orang banyak baik kelas cuma udah ya kan, seperti itu ya. Jadi sedekah satu fungsinya mematikan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin aqassa ila syai'an walau luqmata ta'amin illa dafa'allahu anha biha niqmatan." Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim yang memberikan sedekah kepada orang yang minta-minta sesuatu, sesuatu meskipun kecil, walau luqmata ta'am, meskipun sesuap nasi, sesuap makanan, melainkan Allah akan lindungi dia dari segala macam mara bahaya. Tuh Pak. Jadi kalau kemarin mungkin kita terhindar dari wabah COVID, boleh jadi dulunya kita senang sedekah. Sadar nggak kita? Mungkin lupa, tapi itu yang bagus. Kita lupa bersedekah, udah bersedekah kita lupa, tapi Allah nggak pernah lupa. Dulu kita pernah sedekah, lupa kemana buat sedekah, Allah nggak lupa, Allah balas kita dengan tidak terkena penyakit. Boleh jadi seperti itu. Nah itu ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minassu. Sedekah itu dapat menutup 70 pintu keburukan. Ya, disebutkan as-sadaqah tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala. Sedekah itu dapat menutup 70 jenis musibah dan bala bencana. Ahwanuha al-juzam wal baros. Yang paling kecilnya musibah ataupun bencana penyakit kulit, kudis, lepra, kayak gitu-gitu. Jadi kalau kita punya penyakit gatal, itu bagian dari bala bencana sebenarnya. Tapi itu udah paling ringan, gegarukan gitu ya. Itu bisa jadi bala, tapi paling ringan. Allah akan melindungi kita dari 70 macam musibah dengan sebab sedekah. Disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i disebutkan hadza mimma Allah taala li nabiyhi min at-tibbir rohani. Ini formula rumus yang Allah ajarkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan pengobatan rohani yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga. Artinya sabda Nabi tadi, sedekah dapat menutup 70 macam bala musibah. Itu merupakan pengobatan rohani yang Allah ajar langsung pada kita. Jadi mungkin selama ini kita sering bersedekah, tapi sedekahnya ya biasa-biasa saja. Tapi ketika sudah dapat ilmu seperti ini, insya Allah lebih mantap sedekahnya, dan seolah tiada hari tanpa sedekah. Ya, kenapa? Karena ini merupakan pengobatan rohani. Papa kalau punya penyakit mau sembuh sedekah, nggak punya anak mau sembuh sedekah, masalah susah mau selesai sedekah, macam-macam sedekah. Kenapa? Tadi 70 pintu keburukan, penyakit, musibah, bala bencana Allah jauhkan dengan sebab sedekah. Ya, terakhir kata Rasulullah SAW, tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwalikum. Sedekahlah engkau dengan dirimu, wa ala amwalikum, dan dengan hartamu. Dua Rasulullah sampaikan, bersedekahlah engkau dengan dirimu. Artinya apa? Sedekah dengan tenaga. Karena diantara kita enggak semuanya punya makanan, enggak semuanya punya harta lebih, gitu ya. Tapi kita pasti punya tenaga.
Maka sedekah bisa kita lakukan dengan tenaga kita. Di sana ada maulid, kita bantu gelar karpet, itu sedekah. Gak usah lah ngasih wah gelar karpet aja ini, itu sedekah. Sebelahnya ada yang mau hajatan, kita bantuin bikin tendanya, ngangkutin bangku, itu sedekah. Dan sama fungsinya mematikan meredam kemarahan Allah dan menutup segala macam pintu bala musibah. Sehingga dari sini tidak ada alasan lagi untuk kita tidak bersedekah. Kalau tidak punya harta, maka sedekah dengan tenaga dan kemampuan kita. Termasuk ngajar Al-Quran, itu sedekah luar biasa. Dan mengalir jariah, pahalanya mengalir dalam tubuh. Wa ala amwalikum, dan juga dengan harta bendamu, jelas. Kalau sedekah dengan harta benda jelas, gitu ya. Walau bisurbati ma'in, meskipun hanya dengan seteguk air. Sedekah dengan seteguk air. Kepada siapa? Manusia ataupun bukan manusia, muslim ataupun bukan muslim. Kenapa? Karena semua itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedekah yang kita berikan kepada manusia ataupun bukan manusia, hewan contohnya, atau juga kepada muslim ataupun non muslim, semuanya Allah catat. Karena semuanya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedekah sampainya ke Allah. Wasilahnya lewat dia, tapi sampainya ke Allah. Jadi nanti kalau seperti ini kita ngelihat orang kelaparan di tengah jalan, jangan pakai tanya agama lu apa. Ya kamu di absen dulu, agama apa? Lu udah kasih aja. Kenapa? Manusia, sesama manusia. Ya, seperti itu. Itu ajaran Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah ingat kan pernah ada kisah tuh Rasulullah yang ke pasar, ada orang Yahudi buta, miskin. Tapi sepanjang hari dia ngatain Nabi mulu. Wah, ada orang gila ngaku Nabi, namanya Muhammad. Begini, wah, Nabi suapin. Tapi sampai ngoceh terus aja. Kalau kayak kita mau udah habis, udah gaplok, udah pelan-pelan. Itu Rasulullah cara ngajarinnya. Kenapa? Dia juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi seperti itu. Fa illam taqdiru ala zalika, kalau nggak bisa ngasih dengan harta ataupun tenaga, misalkan kita katakanlah harta sedikit, badan juga udah lemes, atau mungkin punya penyakit cacat gitu atau apa gitu, sehingga nggak bisa sedekah, maka fabi ayatin min kitabillahi ta'ala, maka sedekahlah dengan ayat Quran. Artinya apa? Ngajarin orang ayat Quran. Ajarin orang baca Quran. Fa ilam ta'lamu syai'an minal Quran, kalau nggak bisa juga, ya bagaimana? Gua aja ngaji belum bisa, masa mau ngajarin Quran gitu ya. Ini luar biasa nih, ini hadis luar biasa nih. Sedekah dengan harta, kalau nggak ada dengan tenaga nggak bisa, ajarin baca Quran. Nggak bisa baca Quran juga, fa'ilam ta'lamu syai'an minal Quran fad'u lahum bil maghfirah war rahmah, maka doakan orang-orang kepada Allah dengan mintakan ampun dan rahmat buat mereka. Jadi doa Bapak, doa kita kepada orang-orang lain, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, itu sedekah. Ya Allah catat. Bayangin, coba kita doain, kan muslimat berapa orang? Wah, ribuan. Al-ahya yang masih hidup, wal amwat yang udah meninggal. Waduh, itu semuanya dapat pahala. Kita mendoakan mereka dan kembali kepada kita sebagai pahala sedekah. Luar biasa. Maka saya ingat tuh Kiai saya almarhum Kiai Mahrus Amin tuh menyatakan, ente kalau mau disenengin sama orang-orang muslim, orang-orang yang lainnya, sering baca doa itu, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina, terus setiap pada sholat. Itu nilai sedekah dan ente akan ngerasain manfaatnya apa. Masalah bener.
Ini formula nih, bisa nih. Jadi kalau tidak bisa mengajar Quran, maka doakan mereka. Fa innallaha wa'adakumul ijabah. Karena Allah menjanjikan pengampunan pengabulan doa yang kita baca. Nah itu, ini sedekah nih. Jadi temanya hari ini adalah sedekah yang insya Allah mumpung kita masih hidup, sedekah. Karena nanti itu akan kita bawa pahalanya dalam kubur kita. Ya, sedekah dengan apa? Tadi harta, kalau enggak dengan tenaga, kalau enggak dengan ajaran Quran, kalau enggak doain. Ya, kemudian kalau kita punya harta, sedekah nggak usah nunggu kaya dulu. Kecil pun tidak ada masalah. Karena kata Rasulullah, jangan engkau menghina sedekah yang kecil. Karena sedekah yang kecil itu masih lebih baik daripada kagak sedekah sama sekali. Kita sedekah 1.000, orang lain sedekah 10.000, gedean mana? 10.000 jadi kecil nih. Tapi sedekah 1.000 dengan yang kagak sedekah, gedean mana? Gedean 1.000, karena sedekah daripada kagak sama sekali. Maka kata Rasulullah, sedikit yang kau sedekahkan Allah akan ganti sesuai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini mudah-mudahan malam ini semakin memotivasi kita. Sedekah, sedekah dan sedekah kapanpun, dimanapun, dengan harta atau tenaga kita. Niatkan itu untuk ibadah, untuk amal saleh kita. Insya Allah nantinya Allah akan bayarkan pahala tersebut dalam kubur kita, sehingga insya Allah nanti pahala sedekah kita akan menemani kita dalam kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya nanti akan ditutup doa oleh Ustaz Nasir. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Dari saya cukup sekian. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.